ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wa jumaratus sholihin rahimahullah. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari bumi. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta. Rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu terus berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam putih. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, keangkuhan, egois, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah, ma'budu illallah. Dengan segala hamparan ridha, rahmat dan taufiknya, aktivitas kemanusiaan kita siang ini terhenti sejenak. Kita menyatukan jiwa dan raga kita berlindung ke tempat yang mulia, membangun kerinduan kepada Allah mulia melalui sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat hari ini menjadi sholat Jumat yang tersempurna, terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam terim salawat kepada kekasih Allah, manusia agung yang datang di akhir zaman dan sengaja diutus oleh Allah untuk menutup akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diperintahkan untuk mencerdaskan dengan satu visi misi hidup di alam semesta. Anitum arifun alaikum. Bahagia, selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dicemooh, difitnah, diusir, dilempar. Rasul terus membangun pencerahan dan kecerdasan Islam itu. Hari ini alhamdulillah 1,8 miliar penduduk bumi hari-hari bersalawat kepadanya. Begitu pula melalui mimbar yang mulia, khatib mengajar kita bersalawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, guru-guru kita, ulama-ulama kita, mujahid-mujahid bangsa Indonesia yang berjuang tidak mengharapkan pujian, jabatan dan kekuasaan, tapi impian mereka Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah,
Hal ini dapat kita lihat dalam mukadimah pembukaan berdasar 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini yang terakhir, Indonesia berdasarkan Qul Huwallahu Ahad, bahasa nasional ketuhanan yang Maha Esa. Dengan niat yang tulus itulah Allah memberi rahmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945. Hari ini kita melewati 74 tahun Indonesia merdeka sedang menuju 75 tahun, dan kita terus berupaya dengan dakwah secara maksimal untuk membawa negeri ini keluar dari segala persoalan hidup yang tidak lain dan tidak bukan kecuali bahagia dan selamat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumatus sholihin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, menyampaikan nasihat Allah untuk pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan tulus dan ikhlas, serta menghindari apa yang dilakukan oleh Allah dengan penuh kesabaran. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Ma'asyiral muslimin wa jumatus sholihin rahimahullah. Pada siang hari ini khatib ingin mengenalkan kepada jamaah dan kita semua tentang dialog 7 golongan manusia dengan para nabi dan rasul. Siapa 7 golongan manusia itu? Hadis riwayat Bukhari. Salah satu dari 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hatinya terpaut dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang berpangkat berkaya-kaya, tapi dia menolaknya karena takut kepada Allah. Yang berikutnya adalah seorang yang berinfak bersedekah tanpa diketahui tangan kirinya atau dia melakukan karena Allah dengan diam-diam. Yang berikutnya adalah kedua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir dari 7 golongan itu adalah mereka yang ketika mendengar nama Allah hatinya menangis, yang disujudkan karena Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia ini khatib menyebut mereka delegasi manusia. Di saat itu dunia sudah hancur. Bumi, langit, dan isi perutnya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya dikumpulkan di satu tempat yang dikenal dengan nama Padang Mahsyar. Di saat itu Allah menurunkan matahari untuk penduduk pada masyarakat, jaraknya hanya 1 dekat di atas umum penduduk pada masyarakat. Di saat itu seluruh penduduk pada masyarakat sedang sibuk berdoa agar Allah menolong mendengar doa mereka. Tapi doa mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pun penduduk pada masyarakat kehausan sehingga lidah mereka menjular keluar seperti binatang ketika kehausan di atas sempurna. Hadirlah 7 golongan manusia atau khatib menyebut mereka delegasi manusia, mencari siapa nabi yang pantas dan layak berdoa agar doa mereka dan diterima. Delegasi manusia ini mencari nabi dan rasul. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, delegasi manusia ini mengatakan, "Wahai Adam, engkau sudah melihat keadaan penduduk
Matahari di atas ubun-ubun mereka hanya satu jengkal. Mereka sibuk berdoa, tapi doa mereka ditolak oleh Allah. Engkau saksikan sendiri, mereka kehausan, tapi Allah tidak menghadirkan air untuk mereka, sehingga lidah mereka menjulat seperti binatang ketika kehausan di atas muka bumi. Kini kami datang kepada engkau, wahai Adam. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa agar Allah menjauhkan matahari. Allah mengabulkan doa dan Allah menghadirkan air untuk penduduk pada masyar. Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak. Aku tidak pantas hari ini mengangkat muka untuk berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delegasi manusia mengatakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, mengapa engkau tidak layak, wahai Adam? Mengapa engkau tidak pantas berdoa hari ini, wahai Adam? Bukankah engkau adalah nenek moyang manusia yang pertama? Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa, wahai Adam. Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Lalu delegasi manusia bertanya, mengapa engkau tidak layak, wahai Adam? Mengapa engkau tidak pantas berdoa hari ini, sementara keadaan penduduk pada masa hari ini kondisinya seperti ini? Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas. Aku tidak pantas mengangkat muka untuk berdoa kepada Allah, karena aku adalah hamba Allah yang pernah melanggar perintah Allah. Golongan manusia ini melakukan perjalanan berikutnya bertemu Nabi Idris. Nabi Idris tidak sanggup berdoa ke hadapan Allah. Wahai Nuh, engkau juga sudah menyaksikan penduduk pada masa hari ini. Matahari di atas kubur mereka satu jengkal. Engkau sudah mendengar sendiri mereka berdoa, tapi doa mereka ditolak. Dan engkau sudah menyaksikan sendiri penduduk pada masa haus, mereka menjual keluar seperti binatang waktu haus di atas muka bumi. Kami sudah datang dari Nabi Adam, kami baru saja datang dari Nabi Idris. Mereka tidak sanggup berdoa meminta kepada Allah, maka kami datang kepada engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa dan Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa dan Allah menghadirkan air. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas hari ini mengangkat tangan untuk berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delegasi manusia yang mengatakan kepada Nabi Allah Adam, Nabi Nuh alaihissalam, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas, wahai Nuh? Bukan engkau nenek moyang manusia yang kedua setelah air bah. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas hari ini berdoa ke hadapan Allah. Delegasi manusia itu bertanya, mengapa engkau tidak layak, mengapa engkau tidak pantas? Nabi Nuh menjawab, aku termasuk hamba Allah yang sudah bersabar mendakwakan agama Allah, sehingga aku mengangkat tangan berdoa kepada Allah sehingga kau itu ditenggelamkan. Aku tidak layak untuk berdoa ke hadapan Allah Subhanahu. Delegasi manusia melakukan perjalanan berikutnya, bertemu Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, sampai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka juga menyampaikan pernyataan yang sama, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak melihat kondisi penduduk pada masyarakat hari ini? Matahari di atas kubur mereka satu jengkal. Mereka berdoa, doa mereka ditolak. Dan engkau sudah menyaksikan sendiri mereka kehausan sehingga lidah mereka menjual seperti binatang waktu kehausan di atas muka bumi. Kami sudah dari Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Ilyas, Musa, Harun, dan kini kami datang kepada engkau. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Delegasi manusia ini bertanya lagi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, mengapa engkau tidak layak?
Bukankah engkau seorang ayah yang melahirkan para nabi dan rasul? Engkau yang layak berdoa, hai Ibrahim. Engkau yang pantas berdoa, wahai Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aku tidak layak berdoa. Aku tidak pantas berdoa hari ini ke hadapan Allah. Karena aku pernah berbohong. Delegasi manusia bertanya kepada Nabi Ibrahim, jika engkau pernah berbohong, tolong ceritakan kepada kami, di mana riwayat kebohonganmu itu? Ibrahim mengatakan, ketika aku mengambil kampak dan menghancurkan patung-patung kecil, setelah itu aku menggantungkan kampak di leher patung yang besar. Namun datang bertanya kepadaku, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung kecil? Aku jawab kepada Namrud, wahai Raja Namrud, lihat dari leher patung itu ada kampak. Berkali dia menghancurkan patung-patung kecil. Itulah kebohongan. Maka aku tidak layak, aku tidak pantas mengangkat untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Delegasi manusia melakukan perjalanan berikutnya bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka juga menyampaikan pernyataan yang sama. Wahai Isa, kami saudara Nabi Abah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ilyas, Harun, Musa, dan kami baru saja dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua tidak sanggup mengangkat kita untuk berdoa ke hadapan Allah. Sementara wahai Isa, engkau menyaksikan pendudukan masyarakat hari ini. Matahari atas tubuh mereka satu jengkal. Doa mereka ditolak dan Allah tidak menghadirkan air sehingga kehausan mereka lidah membuat lidah mereka menjulang keluar seperti binatang kehausan di atas kabur. Ini kami datang kepada engkau wahai Isa. Engkau yang layak berdoa, engkau yang pantas berdoa, engkau yang layak mengangkat kita untuk berdoa ke hadapan Allah agar Allah menjauhkan matahari, Allah mengabulkan doa dan Allah menghadirkan air. Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab, wahai delegasi manusia, aku tidak layak, aku tidak pantas hari ini mengangkat kita untuk berdoa ke hadapan Allah. Tujuh golongan manusia itu mengatakan, mengapa engkau tidak layak? Mengapa engkau tidak pantas? Bukankah engkau wahai Isa Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Isa alaihissalam menjawab, aku tidak layak, aku tidak pantas. Oleh karena aku termasuk hamba Allah yang tidak berhasil mendakwakan agama Allah sehingga sekelompok manusia di dunia mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus sholihin. Hari ini banyak orang yang membuat pelanggaran dan bermain-main dari kezaliman kepada Allah dengan agama, membuat keonaran di atas muka bumi dengan hawa nafsu, baik dengan pangkat kekuasaan yang dia miliki, tapi mereka tidak pernah malu kepada Allah Sang Pencipta. Mereka tidak sadar bahwa Allah bertanya kepada mereka, "Fadiyya ala rabbikum tukadziban." Nikmatkan mana yang baik kamu sukakan. Hari ini banyak orang yang tidak bersabar mendakwakan agama Allah, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk menumpukan harta mereka, mencari kekuasaan mereka. Dengan mereka merendahkan agama ini, mereka menyepelekan agama ini, dengan yang penting mereka mendapatkan uang dan kekuasaan dalam hidup mereka. Hari ini banyak orang berbohong, curang kemana-mana, curang dalam politik, curang dalam ekonomi, curang dalam pendidikan. Segala hal mereka lakukan dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan. Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa kelak nanti semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini lihat orang menjadikan istrinya menjadi Tuhan, suaminya menjadi Tuhan, partainya menjadi Tuhan, jabatannya menjadi Tuhan, dunianya menjadi Tuhan, kekuasaan menjadi Tuhan, sehingga mereka merendahkan Allah dalam hidup mereka. Bahkan mereka merendahkan agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul hari ini dan seterusnya. Dan mereka tidak pernah, bahkan mereka mencibir agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Mereka merendahkan derajat nabi agama Muhammad SAW. Hari ini mereka lakukan itu. Oleh karena mereka telah tergabung dengan keadaan dunia yang hari ini berfungsi terjadi antara ma'asyiral muslimin wa jumlatus sholihin rahimahullah. Semoga khutbah Jumat ini yang singkat beri manfaat kepada pribadi hati dan kepada semua. Membuka mata
melihat Allah secara utuh. Fafiru ilallah. Lari cari Allah dari kekuranganmu. Lari cari Allah dengan kejahatanmu. Lari cari Allah dengan maksiatmu. Lari cari Allah dengan dosamu. Di sana akan Allah memberikan engkau ampunan. Di sana Allah akan menyertai engkau dengan maghfirah. Di sana Allah akan memberi engkau ridha dan keberkahan. Jika itu dimiliki oleh kita, maka kita akan bangkit kembali membuat bangsa ini meletakkan dulu Allah ketuhanan Maha Esa pada posisi yang tinggi, sehingga dibawakan semua oleh bangsa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamda lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus shalihin. Di khutbah yang kedua, begitu ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika sudah ada penurunan pada masa saat itu terjadi, tidak ada lagi mangsa, kekuasaan, harta, kehebatan di dunia yang ditampilkan hari ini di muka bumi. Terlihat justru mereka menjadi orang-orang seperti tikus basah, dan mereka orang-orang yang hari ini melecehkan agama Allah, melecehkan Nabi Muhammad SAW, melecehkan agama Islam, dan mereka menempelkan agama Islam dengan terorisme, ISIS, radikalisme, merendahkan umat Islam. Mereka akan mencari Rasul Muhammad SAW. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Tapi saat ini lihat, mereka merendahkan agama Allah, agama yang bawa Nabi Muhammad SAW. Mereka merendahkan Quran di atas muka bumi. Lihat pada masa nanti, Nabi Muhammad dengan ini apa sifatnya? Apa mereka mendapatkan ini? Akhirnya mari kembali. Apa-apa yang dipamerkan hari di atas muka bumi, tanggalkan semuanya. Lisanmu yang berbohong itu, lisanmu yang curang itu, lisanmu yang jahat itu, lisanmu yang zalim itu, pangkatmu semua digugurkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang bicara tangan, kaki, mata semuanya. Kembalilah bertobat untuk kita amat kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم معه في أمة سيدنا محمد في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله